Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimi dan muslimah dimanapun berada, kita akan melanjutkan ngaji tentang kitab haji, yakni tentang bagaimana sholat malam beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering menjadi perdebatan di masyarakat kita adalah jumlah rakaat sholat malam beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kecepatannya. Ada di akhir zaman ini sholat malam itu, atau dalam bahasa lain ketika bulan suci Ramadan, sholat tarawih itu dipacu dengan kecepatan yang sangat cepat, sekian rakaat dalam sekian menit, sangat cepat sekali. Mari kita simak, mari kita kaji tentang bagaimana sholat malam beliau Rasulullah Muhammad SAW. Sebuah riwayat hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah radhiyallahu anha akhbartuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ihda asrata raq'atan. Kanat tilka salatuhu yasjudu sajdatan min dzalika qadra ma yaqra ahadukum khamsina ayatan qabla ay yarfa' ra'sah wa yarka' raq'ataini qabla salatil fajr. Lam yastatih lam yad toji' lam yad doji'a lam yad doji'u ala syiqqatil aiman hatta ya'ti al-munadi lis-salat. Artinya, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, cerita cinta beliau Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW biasa menunaikan sholat 11 rakaat. Sholat malam 11 rakaat. Begitulah sholat beliau. Beliau bersujud, satu sujud lamanya sepanjang bacaan 50 ayat kalian. Sebelum kemudian beliau mengangkat kepala beliau melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kemudian beliau berbaring pada sisi kanan badan beliau hingga datang muadzin menyerukan sholatul fajr. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, merupakan kebiasaan beliau Rasulullah Muhammad SAW pada hari-hari biasa beliau melaksanakan sholat malam 11 rakaat. Beliau senang memperlama sujud beliau. Jadi yang diperlama dalam hal ini, yang ada sanadnya, ada hadisnya, itu sujudnya 50 ayat, ini sekitar 10 menit. Kalau 11 kali 10, 11 kali 20, 11 rakaat, itu masing-masing rakaat 2 kali sujud, berarti 22. 22 sujud kali 10 menit, berarti 10 kali 22, 220 menit. Dibagi 60, berarti sekitar 3 jam. Kalau rata-rata satu kali sujud itu khamsina ayatan. Qadra ma yaqra ahadukum khamsina ayatan. Maka sekali sujud atau 11 rakaat ini 220 menit, sekitar 3 jam lebih. Ini untuk sujud saja. Masya Allah. Yang kedua, waktu pribadi tidak terganggu dan diganggu oleh orang lain, ini adalah waktu malam. Jadi kalau pengen sholat lama-lama, ini jangan sholat ketika berjamaah, tapi ketika sholat pribadi. Nah, ketika kita melakukan sholat pribadi, sholat private, sholat malam, sholatul lail, ini silahkan. Mau berapa lama, berapa panjang ayat yang dibaca, ini tidak mengganggu orang lain atau tidak menyebabkan orang lain menjadi fitnah dan seterusnya. Yang ketiga, hal ini dikarenakan beliau diberikan rezeki dan pengetahuan langsung dari langit.
Jadi sholat Rasulullah SAW itu bukan seperti kita menggugurkan kewajiban, ya. Salat kalau sudah salat merasa sudah lepas kewajiban. Tidak. Tapi pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa Rasulullah SAW sampai segitu hebatnya? Itu karena beliau ingin dicatat menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, salat beliau adalah salat dalam rangka bersyukur. Rasa syukur terwujud dalam panjangnya sujud. Ketika dalam keadaan sujud inilah kedekatan penghambaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala terbentuk. Yang keempat, penelitian dalam dunia medis menyatakan bahwa sujud yang panjang dapat menghilangkan kesombongan. Ingat teman-teman, yang sombong, yang mulai terbersit kesombongan-kesombongan, yang jadi pejabat, yang kaya, yang sedang dipercaya, dan sebagainya. Ini obat sombong itu memperlama sujud. Obatnya sombong adalah memperlama sujud. Sebagaimana di Rasulullah SAW ketika sholat malam ini, wayasjudu sajadatan itu qadra mayaqra ahadukum khamsina ayatan. Ini sebelum beliau mengangkat kepala beliau, sujud beliau itu qadra khamsina ayatan mayaqra ahadukum. Sekitar 50 ayat atau 10 menit sujud beliau, panjang sujud beliau bagaimana kita membaca 50 ayat. Obat sombong itu adalah sujud. Sebuah penelitian tadi mengatakan bahwasanya sujud yang panjang dapat menghilangkan kesombongan, melancarkan aliran darah ke pusat saraf, menghindarkan diri dari berbagai penyakit akibat penyumbatan darah di saraf pusat. Kayak sekarang akhir zaman ini, muda-muda masih usia belum tua kemudian terkena stroke. Nah, obatnya apa? Mahalkah obatnya? Tidak. Ternyata obatnya adalah sajadatan, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obatnya apa? Obat stroke, obat sombong itu adalah bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aliran darah ke pusat saraf ini menjadi lancar. Yang kelima, bagi jamaah haji, lamanya sujud bisa dipadukan dengan lamanya putaran stop, lamanya mendaras Al-Quran, dan lamanya bermunajat, berdoa mohon ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kebaikan dunia akhirat, di depan Ka'bah, di tempat sa'i, di Raudhah, dan tempat-tempat istijabah lainnya. Perlu dipahami bahwa seluruh sudut di kota Makkah dan Madinah, bukan hanya di dalam masjidnya, tapi di hotel, di perjalanan, selama kita berada di kota suci ini, dua kota suci ini, maka setiap sudutnya ini adalah tempat yang istijabah, tempat yang mustajabah untuk berdoa dan bersujud mohon ampun, mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita waktu ibadah sholat yang banyak. Meskipun ibadah di masjid bukan tujuan akhir, ibadah tersebut adalah jembatan. Ibadah sholat kita adalah jembatan untuk menjadikan pribadi yang mulia akhlaknya. Perwujudan dari sholat yang baik adalah akhlak kita menjadi baik, akhlak kita menjadi mulia. Muliaan akhlak menjadi perwujudan totalitas peribadahan. Orang yang berakhlak baik, maka semua tingkah lakunya, gerak-geriknya menjadi ibadah. Yang ketujuh, dapat digambarkan kesatuan ibadah dan kepribadian adalah jika menjadi pedagang adalah terwujud menjadi pedagang yang jujur. Jadi kesatuan ibadah dengan amaliyah itu adalah ketika menjadi pedagang yang jujur. Jika menjadi pegawai, ini bisa mencipta menjadi pegawai yang berintegritas, pegawai yang disiplin, pegawai yang melayani, pegawai yang ramah, dan sebagainya. Jika menjadi siswa, murid, santri, menjadi santri yang rajin, santri yang semangat belajar. Jika menjadi istri yang sholihah, menjadi suami yang bertanggung jawab. Jika menjadi pejabat yang amanah, pemimpin yang adil. Ini kesatuan ibadah dengan amaliyah itu mewujud di dalam kegiatan keseharian, di dalam pekerjaan di mana kita berada. Yang delapan, sehingga justru tidak celakalah orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Tidak celaka orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya tidak berbekas di dalam kesolihan pribadi dan amaliyahnya. Nah, sebaliknya, celakalah orang yang sholat apabila sholat kita ini
berseberangan dengan amal perbuatan kita. Kita sholat tapi menipu, sholat tapi korupsi, sholat tapi mengurangi timbangan, sholat tapi menggeser patok tanah, sholat tapi mencuri, dan seterusnya. Ini celakalah orang yang sholat tapi demikian. Yang 9, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan hidayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak keturunan kita sekalian, muslimin semuanya, untuk tetap menjaga sujud kita, sholat malam kita, dan kita sinergikan dengan akhlak mulia kita sehingga kita menjadi orang yang sehat jasmani rohani, bebas stroke, bebas sombong dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.